Halo adik-adik, kita bersama-sama berkumpul kembali hari ini untuk bersekutu di persekutuan anak hari ini. Koko mau mengajak kita bangkit berdiri, ya. Mari kita mengingat Tuhan kita yang bukan hanya mati, tapi Dia sudah bangkit, ya. Dia sudah menampakkan diri kepada para murid, Dia sudah naik ke surga, dan Allah Roh Kudus turun. Dia bangkit mengalahkan musuhnya. Mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, Dia sudah mengalahkan kerajaan maut, membebaskan kita dari kuasa iblis. Kita bersyukur. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Koko mengajak kita lipat tangannya. Mari kita dengan hati yang berdoa kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau telah bangkit bagi kami mengalahkan maut. Kami bersyukur karena Tuhan bangkit, kami memiliki pengharapan. Karena Tuhan bangkit, kami percaya Yesus Kristus adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh mengajar kami, membuat kami mengerti siapa Yesus Kristus yang kami sembah, membuat kami semakin mengenal Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik diingatkan hari Minggu kita bertemu kembali. Ada ibadah sekolah Minggu jam 1 siang
untuk adik-adik yang batita ya bisa mengikuti melalui video YouTube, sedangkan kelas kecil dan kelas besar bisa mengikuti melalui Zoom. Ya, adik-adik diharapkan diwajibkan untuk mengikuti sampai selesai, sampai firman Tuhan, bahkan sampai kegiatan di kelas masing-masing baru kita berpisah. Oke, sampai bertemu hari Minggu. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya Cici mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini, atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, di mana kami juga masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu kembali pada hari ini. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami. Kami tahu ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan di dalam mengerti akan firman Tuhan. Maka dari itu kami kembali datang kepada Tuhan, memohon pimpinan daripada Tuhan. Agar kami boleh mengerti ya Tuhan akan firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Tidak hanya berlalu begitu saja di hadapan kami, tapi kami juga boleh menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh menolong setiap dari kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici mengajak kita untuk buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Oke, Cici mau ajak kita untuk baca dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 terlebih dahulu. Ya, kita baca secara bersama-sama. Cici baca dari sini, kalian boleh ngikutin Cici baca. Oke, kita mulai. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke. Nah, adik-adik, Cici mau ajak kita mau lihat gambaran sedikit ya. Ini Yerusalem di sini, Cici udah tandain, dan Emmaus di sini. Dikatakan jaraknya itu 7 mil. Kita bisa kira-kira itu mengira-ngira itu sekitar 11 km ya. Dan kurang lebih kalau kita berjalan kaki, kita akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Berarti ini adalah jarak yang lumayan ya adik-adik ya. Kalau kita harus jalan kaki selama 2 jam, itu berarti jarak yang tidak dekat. Itu lumayan jauh. Kita kembali lagi. Nah, lalu ya, di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Mereka sedang membicarakan tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi. Berarti tandanya adalah kalau kita mengingat firman Tuhan minggu lalu tentang perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan ternyata mayatnya Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya dia. Berarti tandanya mereka sudah tahu dan sudah mendengar tentang kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah, makanya itu mereka sedang membicarakannya. Nah, di ayat ke-15 dikatakan, tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri pun mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Nah, tapi adik-adik di ayat ke-16, adik-adik boleh lihat, ya dikatakan mereka tidak mengenali Dia. Ya, mereka tidak mengenali Yesus. Yang sedang jalan sama mereka itu adalah Yesus. Ya, kita lanjut. Ayat ke-17. Kita baca sampai ke ayat yang 24 ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya. Nah, kita bisa lihat ya tadi di ayat yang ke-20. Ya. Ke ayat yang 17 dulu. Tapi Yesus bertanya kepada mereka ya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Emang kalian sedang membicarakan apa sih? Ya, mereka di jalan sambil membicarakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus tanya, kalian tuh sambil jalan, kalian tuh lagi ngomongin apa sih? Lalu dikatakan apa? Mereka berhenti, lalu mereka memasang muka yang apa? Muka yang senang kah? No, tapi mereka memasang muka yang muram. Kenapa? Karena ya, Tuhan mereka, guru mereka itu sudah mati. Membuat mereka putus harapan. Membuat mereka sangat sedih. Ya, tetapi kita tadi bisa lihat ya adik-adik, mereka sedang membicarakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti mereka sudah mendengar kabar kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Seharusnya kalau misalkan mereka sudah mendengar hal ini ya, harusnya mereka senang, sedih ya, atau marah. Mereka seharusnya bersuka cita. Karena Tuhan Yesus tidak mati selamanya akan tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus pun sudah memberitahu belum semasa hidupnya kalau Tuhan Yesus akan mati dan Tuhan Yesus akan bangkit? Iya. Terlebih lagi ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka seharusnya sudah pernah mendengar Tuhan Yesus membicarakan hal ini. Tidak hanya Tuhan Yesus ya, dari jauh-jauh hari pada saat zaman perjanjian lama sudah dikasih tahu belum? Sudah dikasih tahu. Ya, nanti adik-adik bisa lihat di kitab Yesaya 53. Nanti adik-adik boleh baca sendiri. Ya, dari sana salah satu kitab yang memberitahu, menubuatkan kalau ada Mesias yang akan lahir. Ya, dia akan menderita. Dia akan disalib, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya mereka sudah mendengar belum kabar ini? Sudah. Tetapi mereka masih dikatakan dengan muka yang muram. Mereka tidak bersuka cita akan hal ini. Tandanya mereka tidak percaya. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Seorang dari mereka, Kleopas, menjawab, ya, kamu nih satu-satunya orang asing ya di Yerusalem ya. Ini beritanya lagi besar loh belakangan ini loh. Kamu nggak dengar? Ya, berarti tandanya emang berita ini tentang Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit sedang ramai dibicarakan orang pada saat itu. Buktinya Kleopas pun bilang apa? Sedang ramai ya. Yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan itu sangat ramai dibicarakan orang. Nah, lalu Tuhan Yesus pun nanya ke mereka, emang apa? Kejadian apa? Adik-adik perhatikan di ayat ke-19 ya. Mereka menjawab apa? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Ya, adik-adik, apakah Tuhan Yesus hanya sekedar seorang nabi? No. Ya, kita tahu bukan. Dia tidak hanya sekedar seorang nabi, melainkan dia adalah anak Allah, ya. Anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus yang pernah melihat Yesus secara langsung,
yang pernah melihat kuasa-kuasa Tuhan Yesus, seharusnya mereka menyadari nggak? Iya, karena Tuhan Yesus sudah banyak, ya sudah begitu banyak melakukan mukjizat-mukjizat pada saat itu. Harusnya mereka bisa melihat sendiri ya. Tetapi mereka dikatakan apa? Tidak percaya. Mereka hanya menganggap Yesus sekedar sebagai seorang nabi, yang padahal Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, ya, yang mau mati, yang mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Ya, lalu mereka melanjutkan cerita mereka, ya, kalau Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalib, ya, lalu Tuhan Yesus dikatakan katanya bangkit pada hari yang ketiga, ya, karena ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, ya, diceritain. Ternyata perempuan-perempuan itu tidak menemukan mayatnya Tuhan Yesus, melainkan malah perempuan-perempuan itu ya tidak menemukan mayat Tuhan Yesus dan juga melihat ada malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Ya, kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah pernah mengatakan kalau Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak akan mati selamanya. Kita bisa buka ya adik-adik di Lukas yang pasal ke-24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang keenam, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Akan tetapi mereka mengingatnya tidak, mereka percaya tidak. Ya, kalau misalnya mereka percaya, tidak mungkin mereka masih sedih, masih muram, ya, ketika mereka mendengar kabar kalau Tuhan Yesus bangkit. Harusnya mereka bersuka cita. Dengan respon mereka kita bisa melihat tanda mereka tidak percaya, ya. Lalu kita lanjut di ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, dikatakan apa? Tuhan Yesus kasih tahu ke mereka. Ya, Tuhan Yesus ngomong ke mereka, "Hei kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu." Ya, dikatakan betapa lambannya hatimu. Seharusnya kamu sudah percaya. Ya, seharusnya kamu sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus akan mati dan dia akan bangkit. Tetapi kamu tidak percaya, kata Tuhan, segala sesuatu yang telah terjadi. Segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Segala sesuatu yang sudah diberitahukan dari jauh-jauh hari. Dibuatkan dari kitab-kitab perjanjian lama. Ya, kamu tidak percaya, padahal kamu sudah mendengarnya. Ya, Tuhan Yesus bilang, bukankah emang Mesias harus menderita? Ya, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu Tuhan Yesus pun apa katanya dikatakan menceritakan kembali. Tuhan Yesus pun menjelaskan kembali mengenai kitab-kitab suci, ya, mengenai kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi mengenai hal ini. Nah, setelah itu ya kita boleh lanjutin di ayat yang ke-29. 29 sampai ke-31. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Oke, kita lanjut ya adik-adik.
32 sampai 35. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, di ayat yang ke-29 dibilang apa? Tuhan Yesus kelihatannya mau melanjutkan perjalanan mereka, tetapi karena hari sudah larut ya, kedua murid Tuhan Yesus ini mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, nah akhirnya Tuhan Yesus ikut nggak? Tuhan Yesus ikut mereka dan Tuhan Yesus dikatakan duduk makan dengan mereka. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan dikatakan terbukalah mata mereka dan mereka pun akhirnya mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus. Ya, orang yang berjalan bersamaan dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka sudah sadar, ya, mereka sudah sadar kalau itu ada Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus pun hilang dari hadapan mereka. Tuhan Yesus lenyap dari hadapan mereka. Nah, adik-adik kalian boleh lihat ya, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengikut Tuhan Yesus lumayan lama. Betul? Sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya, apa yang Tuhan Yesus perbuat, ya tentang kuasa Tuhan Yesus semasa hidup Tuhan Yesus. Nah, tetapi ya mereka baru menyadarinya ketika Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti tersebut. Ya, Tuhan Yesus sering ya sebelum dia mati, sering melakukan hal ini nggak? Sering. Ya, dan murid-murid pernah melihatnya? Pasti pernah. Berkali-kali. Ya, maka itu ketika ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, ya, murid-murid Tuhan Yesus ini pun akhirnya tersadar kalau ini adalah Tuhan Yesus. Kitab Lukas yang mau kasih tahu ke kita bagaimana Tuhan Yesus sebelum ia mati dan sesudah ia mati itu Yesus yang sama, bukan? Iya, itu Yesus yang sama. Apakah dia berubah? No. Dia tetap Yesus yang sama yang kita kenal. Nah, adik-adik ya, lalu dikatakan apa? Terbukalah mata mereka, lalu mereka pun bilang di ayat yang ke-32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita, kata mereka. Lalu habis itu apa? Bangunlah mereka langsung kembali ke Yerusalem dan di sana mereka ketemu ya ada ke-11 muridnya dan mereka pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Bagaimana Tuhan Yesus ya ikut bersama-sama dengan mereka, jalan bersama mereka, ya. Lalu mereka juga mengenal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka pun akhirnya menceritakannya ya ke orang-orang. Nah, ya adik-adik, ya dari cerita hari ini apa sih yang mau kita ambil ya? Cici mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya. Untuk poin yang pertama, coba kita renungkan, apakah kita sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus? Kita sudah berkali-kali mendengar, kita sudah tahu banyak hal mengenai Tuhan Yesus, namun masih tidak percaya ya kepada Tuhan. Cici, tapi kan saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung. Sedangkan murid-murid tuh udah melihat secara langsung loh, tapi mereka masih tidak percaya. Ya, apakah kalian sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apakah kalian sama seperti Thomas? Ya, ketika mendengar Tuhan Yesus bangkit, dia tetap tidak percaya. Dia harus melihat Tuhan Yesus dulu aslinya. Baru dia percaya Tuhan Yesus bangkit. Lalu Tuhan Yesus bilang apa kepada Thomas? Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Ayo kita buka ya. Yohanes 20 ayat yang ke-29.
Oke, mari kita baca bersama-sama ya, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, Tuhan Yesus bilang, Thomas sudah melihat Tuhan Yesus, maka dia percaya. Tetapi Tuhan malah bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu siapa? Itu Cici bukan? Ya. Itu kalian bukan? Iya. Apakah kita pernah melihat Tuhan Yesus aslinya? No. Apakah kalian percaya kepada Tuhan? Ya, Ci, percaya. Ya. Kata Tuhan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya kepada Dia. Ya. Kita renungkan ya poin yang pertama ini, apakah kita memang benar-benar percaya ketika kita sudah mendengar banyak hal tentang Yesus, ya kita sudah baca banyak hal ya di Alkitab tentang Yesus, apakah kita benar-benar percaya kepada Dia? Ya, lalu yang kedua, apakah kita selama ini benar-benar sudah mengenal Yesus? Ya, apakah kita benar-benar mengenal Dia atau kita hanya sekedar tahu? Cici saya cuma tahu itu namanya Tuhan Yesus, tapi saya tidak tahu siapa Dia. Karena ya Cici saya Kristen nih. Saya Kristen, tapi ya saya masuk Kristen karena papa mama saya Kristen. Jadi saya pun harus masuk Kristen juga. Dan saya tidak benar-benar mengenal Yesus, saya hanya tahu, oh Yesus, Dia adalah Tuhannya orang Kristen. Dia itu adalah Tuhan yang katanya merelakan hidupnya bagi umat-umatnya. Tapi saya tidak benar-benar mengenal Dia, Ci. Ya, itu yang harus kita renungi kembali ya adik-adik. Apakah kita memang mengikuti Yesus karena dengar kata orang, mengikuti orang? Ya, Cici soalnya teman-teman saya tuh semuanya Kristen, jadi saya juga harus ikut Kristen. Atau Cici saya tuh ikut Kristen karena katanya banyak orang bilang kalau misalnya kita ikut agama Kristen, kita mengenal Yesus, kita ikut Yesus, kita katanya akan hidup dengan damai, kita akan hidup dengan enak. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta segala sesuatu, Tuhan akan mendengar. Ya, kita akan dikasih segala yang baik-baik. Apakah betul seperti itu? No. Ya, malahan ya pada kenyataannya jika kita mengikuti Yesus, kita malah seharusnya menderita karena kita memikul salib Yesus. Ya, karena dunia ini ya yang tidak mengenal Yesus sangat membenci Yesus. Kita harus memikul salib Yesus. Nah, ini adalah menjadi perenungan kita hari ini, firman Tuhan hari ini. Apakah kita benar-benar percaya kepada Dia? Ya, apakah kita benar-benar mengenal Yesus? Ya, apakah kita hanya sekedar tahu? Kita boleh buka dulu di Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ya. Ini adalah dikatakan apa? Ini adalah hidup yang kekal. Bagaimana kita mengenal Allah, ya, Allah yang hidup dan juga mengenal Yesus Kristus yang Allah utus kepada kita. Ya, bagaimana Bagaimana kita bisa sedikit demi sedikit ya mengenal Tuhan Yesus walaupun kita tidak bisa sepenuhnya mengenal Yesus secara utuh, ya, tetapi bagaimana kita bisa mengenal Yesus sedikit demi sedikit, yaitu dengan apa? Kita ada apa ini? Kita ada firman Tuhan, kita ada Alkitab yang bisa kita renungi. Ya, kita bisa baca setiap harinya, misal berapa pasal ya, kita merenungi ya apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa semakin lama ya semakin bisa mengenal Tuhan sedikit demi sedikit ya. Oke, adik-adik. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menegur kita ya, boleh menjadi renungan di dalam hidup kita, dalam kita juga
bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik juga boleh tetap semangat di dalam merenungkan firman Tuhan juga ya adik-adik. Kalau sudah, Cici mau ajak kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini atas firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami, yang boleh menegur kami, apakah kami sebetulnya benar-benar percaya kepada Tuhan, apakah kami mempunyai dasar di dalam mengikuti Tuhan, di dalam menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Kristen. Apakah kami sebetulnya mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan, dalam kehidupan kami? Apakah kami hanya sekedar tahu siapakah Tuhan Yesus itu, tetapi kami tidak benar-benar mengenal Engkau? Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami masih kurang di hadapan Tuhan, masih tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga yang boleh mengubahkan kami sedikit demi sedikit, melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh menegur kami pada hari ini. Kami tidak mau ya Tuhan menjadi murid-murid Tuhan, yang hanya sekedar mendengar, tetapi tidak melakukannya, karena kami tahu ya Tuhan, iman tanpa perbuatan ialah mati. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami, pimpin hidup kami ya Tuhan, di dalam menghidupi firman Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.